Shalom Neps, baik lagi di Pot Nasi, Podcast Naposo Jati Asih. Selamat datang kembali di Podcast Naposo Jati Asih untuk teman-teman Naposo semuanya di Jati Asih. Dan kali ini Pot Nasi akan hadir kembali dengan gua di sini sebagai hostnya, sebagai host baru di kepengurusan baru Pot Nasi saat ini. Nah, buat teman-teman semua, saat ini Pot Nasi akan hadir 2 guest star yang sangat keren-keren di sini. Boleh kita present di sini ada Bang Peter dan juga Cika. Shalom Nep, shalom. Boleh sebelumnya sebelum kita masuk lebih dalam lagi boleh perkenalan diri dulu dari Cika dulu lah. Dari Cika dulu lah, kan cewek nih. Ya, perkenalkan aku Fabiola Jessica Huta Barat dari week 3. Oke. Halo, shalom semuanya. Perkenalin, nama aku Peter Luis Martua Sirait dari week 4. Oke, di sini ada Bang Peter dan juga Cika. Cuman kayak Bang Peter nih nggak asing ya. Ini sebelumnya kayak host dari Pot Nasi ya. Nih sekarang, Halo guys. sekarang jadi narasumber sini ya. Narasumber dulu lah sekali-sekali lah Andre ya. Gimana Bang? Apa nih? Dari pengurusan sebelumnya ke pengurusan sekarang? Ya berprogres lah. Jadi kan awal-awalnya memang nggak sampai begini nih. Awalnya kita di outdoor dulu kan. Awal di outdoor terus banyak kendala lah gitu kan. Tapi puji Tuhannya berkembang bisa kayak gini tuh udah puji syukur lah. Puji Tuhan lah. Apalagi Pot Nasi juga tetap terus Betul, eksis ya sekarang ya. Tetap ditunggu-tunggu sih sama Naposo kita sih. Ditunggu-tunggu ya. Ya FYI juga dari Bang Peter dan juga Cika di sini juga pengurus baru sekarang kan. Betul. Bang Peter yang tadinya dulu pengurus lama balik lagi jadi pengurus baru. Comeback sih. Bukan comeback sih, pokoknya ya tetap mau ikut jadi pengurus lah. Jadi pengurus emang punya kerinduan ya. Betul. Tapi sebelumnya boleh diceritain dulu kali ya di pengurus sekarang si Cika jadi apa sih? Aku masuk di divisi seni. Divisi seni. Iya. Oh. Kalau Bang Peter? Kalau aku masih jadi koordinator ya divisi sosial. Emang koordinator sosial abadi. Masih ya? dong, masih abadi, dong. Masih. Oke. Aku gugup nih Indre. Emang kita mau ngapain sih nih? Kami berdua nih mau diapain sih Indre? Iya, Kami berdua mau diapain nih? Jadi kita tentu bakal bahas sesuatu hal ya sebenarnya nggak jauh-jauh juga dari rohani. Cuman di sini ada bedanya sih Pot Nasi yang dulu dan juga Pot Nasi yang sekarang. Betul. Kalau yang dulu kalau kita lihat-lihat ya kebanyakan memang ngebahas tentang rohani, spiritual ya kan. Kita menanyakan tentang bagaimana kondisi mereka, kesaksian mereka tentang kerohanian mereka. Cuman kalau di sini karena memang kita juga pengen tahu dari sisi lain kayak misalkan dari kehidupan di luar kerohanian lah. Jadi kita akan ngebahas yang bisa dibilang lebih enteng lah, lebih ringan gitu. Tapi tetap dengan diskusi-diskusi dengan para narasumber. Nah, untuk saat ini kita akan membahas hal yang begitu bisa dibilang tentang diri kita banget lah ya, tentang diri kita banget, yaitu HKBP, budaya HKBP yaitu budaya Batak, suku Batak. Suku Batak berarti. Oke. Dari kita sendiri kita punya marga masing-masing kan. Betul. Punya. Dari Cika, Aku Huta Barat. Bang Peter, Aku Sirait. Nah kalau aku sendiri aku Marbun. Nah tentu di lingkungan ini, terutama di lingkungan Batak ada banyak cerita-cerita lah ya dari kita masing-masing, terutama dari Abang dan Cika juga. Betul. Boleh kali diceritain gimana sih kehidupan Abang atau Cika sebagai orang Batak, baik itu di keluarga atau mungkin di lingkungan Abang sendiri gitu. Nggak mesti lingkungan yang Batak sih, cuman kayak di lingkungan yang di luar Batak. Keluarga lah berarti ya. Keluarga segala macamnya ya. Boleh dari siapa yang duluan? Cika lah. Dari Cika. Aku lah berarti ya. Oke. Jadi kalau aku ya Andre ya. Kalau aku tuh karena memang dari lahir lah kita istilahnya kita bikinnya dari lahir lah. Kita bikin dari lahir. Ternyata tuh jadi orang Batak tuh seru loh, gitu kan. Jadi orang Batak gitu kan, apalagi lingkungan gitu kan. Awal mula tahu kita tuh jadi orang Batak tuh karena waktu kecil itu disuruh nortor dulu. Oh iya, betul. Disuruh nortor, datang acara Bona tahun, terus tiba-tiba kita diselipin duit nih. Iya, kita pasti disuruh ya, disuruh. didorong sama orang Dulu tua. kita masih anak kecil nggak sih? Iya. Ikutlah kau Nang, Iya. ikutlah kau nortor lah kita, gitu kan. Acara-acara mungkin Bona tahun marga kali ya, Bona tahun marga kan, sama ya sih lebih ke Bona tahun marga terus acara keluarga juga kan. Yang ku tahu sih kayak gitu kan. Jadi kayak, ternyata orang Batak tuh, nortor aja dapat duit nih. Jadi kan kayak kebiasaan gitu Dre, Cik. Jadi kebiasaan kayak seru nih kayaknya nortor
dapat duit ada acara datang gitu. Jadi kayak pertama tuh kayak seru, bangga gitu kan. Terus juga puji Tuhannya lingkungan di rumah juga ya ada Bataknya, ada juga yang non Bataknya gitu. Tapi nggak jadi apa ya, nggak jadi kayak saling menyindir, enggak sih. Kita saling support lah satu sama lain gitu. Kalau di lingkungan keluargaku sih gitu. Apalagi keluarga juga keluarga besar kan, bisa dibilang ya nanti tuh ada itu pokoknya itu. Adalah soal keluarga tuh adalah pokoknya. Keluarga. Yo, ya. betul. Oke, berarti abang juga termasuk nggak semuanya dari keluarga itu Batak ya? Ada dari suku lain berarti? Lebih tepatnya bukan suku lain sih, lebih tepatnya beda agama dong. Oh beda agama. Cuman betul. ya nggak jadi permasalahan. Nggak jadi ya. permasalahan sama sekali. Tetap Betul. namanya budaya Batak itu tetap ada di dalam keluarga. Betul banget, itu ya. betul banget. Apalagi tadi abang bilang kental banget dengan apa namanya Bonataon ikut Iya, Nortor. betul. Coba abang terakhir kali ikut Nortor kapan coba? Terakhir kali ikut Nortor ya? Ini waktu kecil apa waktu gede nih? Ya mungkin masih sekarang masih Wah, ikut Nortor. terakhir itu waktu pemilihan pengurus tapi Naposo Marga waktu itu, Naposo Sirait. Naposo Sejabodetabek. Oh. Jadi tuh karena aku juga kan aktif juga kan di situ kan, maksudnya aktif jadi Naposonya. Terus juga ada Nortor kan, ya gimana nggak ikut kan gitu, lumayan nambah-nambahin isi Berarti dompet. ada fakta lagi ternyata Bang Peter nih pengurus di Naposo Sirait. Bukan pengurus lebih tepatnya, aktif aja. Aktif aja di anggota Naposonya. di Naposo Sirait. Betul banget. Oh, Bang Peter ini ternyata sosialnya kemana-mana ya, sampai ke marga-marga dia sendiri juga. Kita mah jalan-jalan, Dre. Jalan-jalan ya, emang divisi sosial banget ya. Nah itu dari Bang Peter. Coba kalau dari Cika sendiri, ada cerita-cerita nggak? Kayak Bang Peter tadi kan tentang Notornya yang bisa dibilang jadi memorable bagi Bang Peter. Kalau Cika gimana? Kalau aku sih ya, kalau misalnya dari kecil tuh selalu banget diajarin kalau biar aku tahu nomor aku berapa. Nomor dari marga aku Huta berapa. Barat. Nah kalau Cika Huta Barat berapa emang? Kalau aku Huta Barat nomor 19. 19. Iya, terus habis itu harus tahulah sedikit-sedikit tentang marga aku sendiri kan. Terus juga apalagi aku cewek tuh, selalu diajarin tuh marhobas, Apa tuh cuci marhobas? piring, Iya. di rumah Wajib. tulang. Iya, emang wajib. Anak cewek, Gitu. betul. Itu wajib. Anak cewek itu Kan? wajib. Itu tuh apa namanya? Bantu-bantu mama kalau misalnya lagi di rumah tulang kayak gitu-gitu tuh diajarin tuh dari kecil tuh sampai ke bawah ke dewasa kayak sekarang. Emang udah bisa dibilang kodratnya cewek ya, bukannya mendiskreditkan cewek ya, cuman Iya. kan emang cowok beracara, cewek ya marobas Iya. gitu kan. Cuman Cika nggak yang apaan sih nih gue Iya kayak dong. disuruh-suruh gitu enggak ya. Enggak dong. Karena buru jadinya harus marobas lah ya. Iya, itulah keunikannya Batak ya. Betul banget. Tapi kalau misalkan kita udah tahu nih gimana pengalaman kita, tapi dari abang atau Cika sendiri punya nggak sih pengalaman atau rasa yang enak atau nggak enaknya gitu loh sebagai orang Batak? Boleh diceritain kali? Cika dulu lah. Dari Cika kali ya. Enaknya tuh misalnya nih, aku baru ketemu nih sama orang nih, bisa aja tiba-tiba dia orang Batak, terus dalam segi partuturannya tuh dia masih saudara kita gitu. Marta Rombo namanya Marta bahasanya. Rombo. Marta Rombo. Bisa-bisa aja. Ketemunya langsung saudara dong. Iya, langsung saudara ternyata. Coba kita lagi di tukang bengkel, pasti kan rata-rata orang Batak kan. Jatuhnya kayak ngecap stereotip banget ya. Kalau ini nggak langsung gitu. Berarti kan ibaratnya setidaknya kalau Cika ketemu berarti kan masih ini lah ya, masih sering masih saudara kita. Iya, saudara. Masih ketemu gitu tiba-tiba. Terus disuruh saudara. manggil ini kau nanti Betul. Cika ya gitu ya. Biasanya apa sih kalau ke Semarga tuh biasanya kalau nggak bau ini ya. Kalau nggak bau, Bapak tua. bapak udah. Bapak udah. Sampai Iya. dilihat gitu. Kadang sih juga gitu sih. Hmm. Bapak tua, mama tua kayak gitu lah. Tapi kan paling sopan kayaknya manggilnya Amang Inang dulu kan, baru kenalin. Aku baru ini. Oh ternyata sama kita ya kan gitu. Iya, padahal kayak sebenarnya nggak pernah ketemu gitu Iya. ya. Cuman pas dilihat, baru apa gitu. Oh sama kita. Sama. Iya. Cuman kalau Cika sendiri emang ngerti, kayak Ngerti. Huta Barat tuh sebenarnya sama apa saudaranya. Kalau misalkan kalau dari Sirait Bang, kan ada padannya kan? Iya ada narasaonnya sih ada. Iya bisa. Kalau Sirait itu narasaonnya itu sama Manurung, terus sama Sitorus, Nah, sama Butar-Butar. Jadi Sirait itu paling kecil. Si si anakan lah anaknya paling ya kecil. itu lah, itu keluarganya silsilanya. Dari Huta Barat tahu nggak? Ya kalau misalnya dari Huta Barat tuh padannya Silaban. Silaban. Nah gitulah. Oh. Saudaranya banyak berarti ya. banyak. Itu tadi kan enaknya ya, Enaknya. ketemu saudara jadinya Betul. kan. Kalau nggak enaknya ada nggak kayak Gak enaknya tuh
kalau ketemu sama orang, dilihat muka kita garang sedikit. Oh. Ih, kamu orang Batak ya? Iya, langsung tahu ya Langsung dari muka tahu ya. dari muka tuh. Ih, kamu garang banget. Ih, kamu kelihatan banget kalau orang Batak. Iya, tapi salah satu itu termasuk yang ngeselin sih. Kalau misalkan Batak tuh identik dengan muka kotak gitu. Kadang orang ngira, ih, Masa muka dia lu juga- kotak gitu kan. Gitu dong, kan nggak mungkin gitu. Iya, dong. maksudnya emang muka orang Batak ya bukan berarti apa ya. Emang rata-rata kotak langsung lu. Batak lu ya. Kamu Batak banget. Terus gua Rahangnya nanya. kuat lah istilahnya. Iya, seharusnya bilangnya jangan Siku-siku. kotak gitu kan. Iya. Siku-siku, Langsung rahangnya siku-siku. lu Batak ya? Kenapa emang? Muka lu kotak gitu. Ya Allah. Waduh, kotak dong. Kotak gitu. Emang adudu gitu. Nggak, lebih tepatnya bukan muka kotak sih, kayak rahangnya tuh kuat-kuat. Rahangnya gitu. kuat-kuat. Jadi Tapi emang ciri khas kan. emang ciri khas, rahang kita tuh kuat-kuat. Karena dari opung kita kan juga Iya. emang keturunan semua kayak gitu kan. Karena kalau misalnya dilihat juga silsilah banyak juga sih nggak sih kalau dari orang luar gitu kan, orang luar negeri masuk kan. Kayaknya Kayak iya kita deh. HKBP kan dari Eporus kan. Betul. Nah, itu bisa jadi keturunan Eporus juga ada di kita kan. Bener. Dari Nomensen lah. Nomensen. Eporus pertama kita. Kita tuh sebenarnya tuh orang Jerman. Is. Enggak deh. Sebenarnya kita tuh orang Indonesia, Orang cuman Indonesia. opung-opung kita tuh di atas ya. Bule-bule. Bule. Iya. Opung kita Nomensen itu tuh Opui Nomensen. Opui, Nomensen. Itu tuh orang Jerman. Jadi kita tuh masih ada keturunan Jerman. Iya. Jadi kalau di black darahku nih Jerman. Darah biru kita. Darah Biru, biru. aku. Jerman aku pokoknya, Jerman aku. Iya. Cuma Cuman emang- Jerman aku. Jerman enggak. Cuman emang Cika punya pengalaman gak enak pas ketemu sama orang misalkan, ih muka lu tadi kan kata Cika. Ya bilang, itu sering banget sangar. sih, mukanya sangar banget. Terus pada takut gitu ketemu pada nyapa. Kalau nyapa tuh, ih enggak deh, takut sama dia gitu. Ya ampun. Mukanya garak banget. Iya. Tapi ntar pas ketemu, ntar tiba-tiba akrab aja, jadi temen sahabatan. Karena mereka tuh nggak tahu Iya kan? Jangan isi salah kita. kalian, Jangan kalian-kalian. ngejudge. Orang Batak tuh mukanya boleh garang, hatinya lembut bos. Iya, orang Batak tuh maju aja dulu Maju kan. aja dulu, gak gentar dia. Tapi kalau Masa- misalnya udah sedih ya, Iya. nangis-nangis dia ke mamanya. Emang sih. Emang. Orang Batak kan lemah juga, Lemah ada sisi juga, lemahnya juga betul. gitu. Boleh ucapan kita boleh keras, boleh kita Ucapan kita ngotot boleh gitu kan. keras. Tapi kalau misalnya kita udah sedih, udah kita beradunya ke mama kita. Iya. Ya, mama lah, dari itu Mama tujuan tetap utama. Utama, betul. Nah itu dari Cika. Kalau dari Bang Peter, Apa nih enaknya nih? boleh dari enaknya dulu. Enaknya jadi orang Batak ya. Enaknya itu apa ya? Bisa dibilangnya kitanya jadi nggak apa sih bilangnya? Nggak ada jarak gitu sama suku lain gitu loh. Bisa dibilang kan orang Batak ini kan bisa dibilang suku terbesar juga lah kan. Kita nggak tahu lah keberapa lagi, tapi bisa dibilang orang Batak, suku Batak itu Dimanapun ada aja. dimanapun ada aja, ditempatkan dimanapun ada aja gitu kan. Mm-mm. Terus kita juga bisa dibilang kalau misalnya kita kemanapun jadi orang Batak itu kan enak ya gitu. Bisa hidup. Iya bisa hidup satu. Terus dikenalnya dengan orang Batak itu kan paling jago lah ngerantau gitu kan. Iya, mentalnya Mentalnya kuat. udah dididik gitu kan. Iya. Entah kita memang dari sekolah atau mungkin dari sekolah ke kuliah kita merantau gitu kan jauh. Kita jauh dari orang tua gitu tapi mentalnya di tempat lain dia kuat gitu kan. Nah, itu kan udah paling top lah itu kan. Mm-mm. Terus bangganya itu apa ya? Kita kenalan itu juga enak gitu loh. Halo Le gitu kan. Masalahnya apa ya? Kita ketemu di jalan gitu kan ya. Cuma ketemu di jalan, tapi bisa tahu nih orang Batak nih. Kalau nggak di Ketahuan kereta, kan? kalau nggak di Iya. kereta, di bis gitu kan. Di apa ya? Kafe-kafe lah gitu kan. Apalagi daerah Cawang sana lah ya. Daerah Jakarta Banyak- Timur itu Ah, kan. Jakarta Timur Daerah paling Jakarta banyak lah Timur. itu. Uki, halo Uki. Banyak lapo juga Banyak kan. lapo-lapo di situ kan. Iya. Tapi setidaknya kayak kita ngomong kayak gini aja deh. Tapi kan ngomongnya pelan-pelan, tapi kita dengerin logatnya. Ih, nggak gitu le. Apa? Cemananya. Cemananya gitu kan. Jadi kita kan, ih abang ini Batak ternyata gitu kan. Jadi kayak kenalnya, Oras le, marga apa le, gitu kan. Oh iya gini-gini, aku marga ini dari tinggal di mana gitu kan. Serunya itu, jadi kita kayak mau kenal Nggak sama canggung orang, juga. nggak canggung, sama sekali nggak canggung. Tapi ada nggak enaknya Dre. Apa tuh nggak Ada nggak enaknya? Aku tuh masih dianggap bukan orang Batak. Kenapa tuh? Nggak tahu ya dari muka, nggak tahu lah ya ini mukanya ini nggak kelihatan orang Batak katanya gitu. Terlalu tampan. Satu. Terlalu tampan. Katanya ada yang bilang aku orang Jawa katanya gitu. Ada yang bilang lagi orang Manado gitu. Karena pas perkenalan itu aku cuma kayak kenalin Peter Luis Martua, Sirait, tapi kayak mungkin orang nggak kali ya dengan dengar marganya gitu kan. Jadi kayak, "Ih, kok orang Jawa ya bang ya," katanya gitu.
kok Manado ya gitu, nggak ada Batak-Batakmu katanya gitu. Logat udah kayak gini ya, Iya. logat udah kayak gini aku ya. Ngomong udah Aku orang Jawa. Ngomong udah ngegas. iya, ini udah ngegas. Aku Manado, gak mungkin aku Manado. Aku Batak. Belek ini. Jerman. Aku Batak, tenang aja. Itu masih pokoknya kalau pribadi tuh kayak nggak ngerasa kayak jadi orang Batak gitu kan. Lu orang Jawa ya gitu. Lu orang Manado, Pet. Lu nggak kelihatan orang Bataknya sama sekali. Terus pernah sekali dibilangnya orang Betawi. Ya gimana? Itu lebih jauh. Bos, gimana nih bos? Emang kita nih tinggal di Bekasi nih. Emang dari kecil kita di Bekasi nih. Logat udah Betawi-Betawian nih. Mau gimana ya? Ya susah gitu loh. Nih, ini aja Betawinya Logatnya keluar. jadi nih. Betawi. Logatnya Betawi deh kan. Tapi nggak mungkin Betawi jadi Batak kan. Oh iya. Nggak mungkin. Iya. Kadang kalau pribadi ya gitu masih kayak dianggapnya kau bukan orang Batak, kayak bukan orang Batak Pet gitu. Tapi selebihnya ya itu canda-candaan lah gitu. Cuman abang lebih sukanya ya dibilang orang Batak gitu kan. Iya dibilang orang Batak gitu. Bukan orang Jawa kok. Dan bangga misalkan ada kan orang kayak nggak mau dia masang marganya gitu kan. Betul. Iya kan entah kayak gimana kok nggak mau mereka dipanggil ada marga gitu. Ada aja gitu kan. Ada aja yang kayak gitu Andre. Banyak kok kita ketemuin gitu. Kalau dari abang malah bangga ya dengan sirah itu tuh ya. Bangga lah harus bangga lah kita jadi orang Batak. Betul. Cuman gak enaknya ya masa kita udah muka kayak gini, udah jelas-jelas muka orang Batak katanya kan rahang tegas segala macam, masa nggak bisa ngebedain dengan orang orang Jawa. Kadang nggak dari rahang juga sih. Iya sih dari ya. rahang nggak bisa dilihat. Kadang itu dari keriput sini. Oh iya bener. Kalau Ciri sering khas banyak orang keriput, Batak bener iya. sih keriput ya Kalau sih. banyak keriputnya gini kan berarti sering mikir atau nggak sering emosian. Emosian. Kayak suka gini kan merengut lah ini dahinya ini kan kayak. Kadang gitu Sering berantem. berantem. Ya kan. Terus kadang suka ngepal-ngepalin tangan gitu kan dia kamu bunyi-bunyiin aja. Cuman gitu ya emang orang Batak tuh. Cuman ya seru lah sebenarnya jadi orang Batak kan kita punya ciri khas juga kan yang bisa dibanggain juga kan sebagai orang Batak gitu. Ya walaupun dari suku-suku lain juga ada kebanggaan mereka masing-masing gitu kan. Cuman kita sebagai orang Batak punya kebanggaan. Kalau dari Bang Peter sendiri apa kebanggaan abang? Kebanggaannya jadi orang Batak, kebanggaannya pertama itu gampang dikenal orang. Gampang dikenal orang. Ini nih kalau misalnya bertetangga gitu kan, ini nih yang orang Batak ini rumahnya. Si Batak inilah si ya. Batak inilah gitu kan istilahnya gitu kan. Canda-candaan kita lah, canda-candaan orang-orang gang gitu kan. Ini rumahnya si Abang Batak nih, gini-gini. Oh di sini rumahnya. Terus juga bangga di keluarga bisa dibilang apa ya? Aku anak pertama, anak Pangguaran. Terus juga di keluarga Opung aku jadi cucu Pangguaran. Cucu Pangguaran. Berarti nama abang di situ ya? Iya betul. Opung Peter. Ya. Opung Peter dulu dan Boru. Berat kali. Itu gimana bang? Ada kisah-kisah, tekanan-tekanan gitu nggak? Iya dari awal ya. Maksudnya waktu kecil itu nggak terlalu nggak terlalu banyak tekanan gitu kan. Karena kita kan masih kecil kan. Belum tahu juga. Belum tahu karena kita kan juga kalau ikut pesta kan cuman ikutlah kau pesta mang gitu, ikut aja rame-rame nanti ada kok dari temanmu ada nanti kayak gini, saudaramu ada kok nanti gini kan. Tapi makin kesini kan kita beranjak dewasa, nambah usia kan, SMP, SMA, mulailah kita kuliah, datanglah ke pesta gitu kan, ya gitu. Terus acara-acara adat atau segala macam, terus juga bisa dibilang acara adat kalau misalnya yang berduka lah gitu kan, Opung meninggal gitu kan. Itu wajib. Itu wajib kan. Nah itu aku ngerasain sendiri itu, maksudnya pokoknya banyak lah podain dari bapak tua, bapak muda. Betul, muda, saya juga merasakan. Anda merasakan pasti kan saya gitu. juga anak satu-satunya laki-laki juga. Laki-laki kan, nah itu ngerasainnya kayak Bang Pet katanya gitu kan. Namamu ada di itunya, nama belakang Opung itu ada namamu. Betul, gitu. di mana-mana ada namamu. Di mana-mana tuh ada gitu. Amani Peter, nah bapakmu. Opung Peter, nah itu Opungmu. Jadi setidaknya kayak apa ya? Sering-sering lah kau pulang kampung. Itu. Tapi ya gitu. Jadi kendala ya apa ya? Jarang sih. Terakhir itu pulang itu 2017 atau 18 gitu. Jadi udah kayak, lama juga ya. Iya. Kayak udah lama lah gitu kan. Tapi pas dari situ kayak belajar. Iya. Takutnya jadi omongan orang gitu. Bukan omongan di sini, bukan di kota ini. Dari keluarga di kan, kampung, di kampung. gitu kan. Yang nggak datang ya cucunya itu, nggak pernah ditengok kampungnya itu kan gitu. Ya berapa kali lah pernah kayak gitu kan, kayak
jangan sampai kau lupa kampungmu di mana, opungmu yang mana gitu kan, apalagi ya istilahnya berat lah gitu kan. Terus juga aku udah pernah ini Andre ikut adat waktu meninggal itu, waktu opung boru meninggal dari bapak. Jadi kan ya opung boruku lah gitu kan, opung Peter boru lah gitu kan. Tahun berapa itu, Bang? Itu 2017 apa ya, 18 gitu kan. 17. 17 pokoknya lagi Desember lah itu kan. Seingatku gitu. Itu acaranya waduh. Apa ya kalau bisa dibilang kita acara adat Batak itu kalau tuh semalam suntuk gak sih? Iya. 3 hari 2 malam, 4 hari 3 hari gitu. Acara apapun. Iya kan? Acara apapun pernikahan, acara meninggal, terus acara apapun adat gitu. lagi apa segala macam ada aja gitu. Ya adalah kalau opung kita adalah yang dibilang sahur matua. Kalau misalnya saudara-saudara dari orang tua kita sudah menikah semua, sudah lengkap lah semua, kita cucunya sudah ada, sahur matua. Ada yang sari matua itu kayak bapak udah kita atau mungkin kayak namburu kita, ada yang belum menikah gitu kan. Nah kebetulan opungku itu meninggalnya sari matua karena ada bapak udaku yang mau menikah. Tapi di acara itu aku tuh bawa apa namanya, aku lupa lah istilahnya ya, bukannya aku nggak tahu, aku lupa istilahnya. Cuma kayak bawa bakul-bakul, bawa tanaman gitu, karena kan cucu panggorannya datang nih gitu. Jadi ibaratnya kalau misalnya opung kita belum dikubur itu karena masih menunggu nih, ada cucunya belum datang. Abang nganterin sekalian gitu. Iya, aku ya? yang nganterin sekalian. Jadi memang waktu itu sempat menunggu dulu karena akunya kan masih kuliah waktu itu, karena lagi kuliah di Bogor. Jadi ditunggulah dulu kan, datanglah kau. Soalnya opungmunya ini, kau udah dewasa juga, udah kuliah gini, setidaknya bisa lah. Jadi acaranya itu ya gitu, dikelilingin opung kita kelilingin gitu sama aku, sama cucu-cucunya, sama anak-anaknya, kayak bapakku, bapak udaku, namburuku gitu. Jadi ya serunya dan seru jadi anak Pangguaran, berat jadi cucu Pangguaran. Iya. Ya itulah pokoknya seru banget lah. Itu termasuk ada sukanya, ada dukanya. Ada suka ada dukanya lah gitu lah. Iya, Karena nggak enak namaku terpajak. Iya, itu beban banget itu pasti sampai Namaku kita terpajak. nanti mati pun juga Iya, tetap betul. Dikenalnya itu. dikenal. Terus juga bapakku aktif juga loh. Ya, Pengurus loh, bapakku aktif pengurus di Sirait SJ Jabodetabek loh. Iya. Berat juga. Udah sampai di gini Indri. Cepat-cepatlah kau menikah Bang. itu juga tuh salah satu orang Batak sering ngomong tuh. Iya, itulah kan. Kapan kau menikah? Kapan kau menikah, Bang? Ama. Cepat-cepatlah kau katanya gitu kan, istilah zaman Nanti sekarang. kalau udah selesai menikah, kapanlah kau punya Iya, anak? kapanlah kau punya anak? Buat Ya, itu penerus bapakmu nanti iya, ini gitu bisa kan. dibilang aku anak pertama cowok, ya aku nerusin marga bapak kan, wajib setidaknya kau harus hormat lah sama orang tua, kau harus hormat sama tulangmu segala macam kan. Kalau ada acara apa-apapun, ya saling komunikasi, walaupun kita apa ya sirait, tapi setidaknya siratnya harus kompak gitu. Betul. Sama keluarga besar, sama keluarga yang inti dari kita gitu. Betul. Kan, gitu. Suka dukanya ada di situ pokoknya. Jadi anak Pangguaran ada, jadi cucu Pangguaran ada. Setidaknya orang kampung udah tahu nih, opung si Peter ini, gitu. Ya jadi dikenal juga lah, itu enak juga agak sih. Berat ya. Agak Jadi kalau undangan itu gak nyampe ke kampung kan gak enak. iya. Tapi menarik juga sih emang dari keunikan Batak itu ya, apalagi dalam adatnya itu otentik banget gitu. Betul, ya. Otentik banget. Cuman itu seru sih, kental ya kan, seru tapi menurut gua. Kalau Cika nih gimana Hendra ya? Iya, kalau dari Bang Peter kan tadi udah. Kalau Cika seberapa bangga dan apa kebanggaan Cika sendiri sebagai orang Batak? Aku bangga banget jadi orang Batak karena apa? Aku bangga banget. Aku bangga. Banget ya bahasa. Banget. Aku bangga banget. Apa? Gimana? Campuran itu. Apa yang bikin Cika, wah nih gue sebagai orang Batak gue seneng banget nih. Gue nggak mau ninggalin Batak gue, marga gue. Buru gua. Buru gue. Iyalah. Berarti Cika ini kan bisa dibilang Cika dua saudara berarti ya. Benar. Dua bersaudara, betul. Berarti Cika itu anak kedua dari 2 bersaudara. Yang pertama abang aku cowok. Berarti cowok cewek. Cowok cewek. Ngikutin program KB banget ya. cowok Dua anak lebih baik. 2 anak lebih baik. Nah, sebagai anak terakhir, Iya. apa tuh kira-kira? Kan biasanya kalau cewek tuh lebih dekat ke Bapaknya. Bapak, kalau anak cowok lebih ke Mamanya. apalagi juga abangnya cowok, pasti ngejagain banget kan. Iya. Nah, biasanya tuh Batak tuh kental banget dengan itu. Nah, Cika seneng gak sih kayak gue
Jagain 2 orang. Iya, dijagain sama 2 orang. Abang gue juga sayang banget gitu. Iya senang banget sih apa namanya papa tuh kayak sayang banget gitu sama aku. Kayak Apa aja Apa aja di ngertiin. dingertiin. Terus jika mau apa juga dimauin gitu ya. Iya. Abang juga Abang juga yang kayak gitu. yang care banget gitu Care ya. banget. Emang Bang rata-rata tuh cewek Batak apalagi anak Ya. terakhir tuh kayak dijaga banget gitu ya Bang ya. Yes. Entah misalkan si Cika misalkan punya cowok nih nanti nih. Iya. Pasti ditanya-tanya. Betul. Iya, benar. Siapa cowokmu? Coba ditantang lu mau nggak dia datang ke rumah gitu kan. Betul, karena saya sudah merasakan itu. Iya. Abang yang jadi yang disuruh datang ya. Cewek Oh, gitu loh. Udah betul. SMA kelas 1, tar lagi mau CD ya kan, tar lagi 17 tahun. Sayang harus jaga adik saya. Iya, ada sih. iya, Emang ada kerasa ketakutan itu pasti Ada ada. dong. Entar adik kita diapain lah sama cowoknya gitu kan. Itu pasti kita tanya-tanya terus. Karena abangnya sudah pernah mengalami itu kan. Terus Jangan sampai. kita lihat pergaulan zaman sekarang kan, ya oke. kan, cewek-cewek Batak itu kan ternyata kuat kan, tapi apa mental. Gak lah, gak bercanda. Bukan Cuma- maksudnya Bukan berarti membatasi. bukan membatasi, cuma kita khawatir ya. Kita ada kekhawatiran. Karena kita menjaga adik kita itu paling susah gitu. Betul. Kan? Apalagi cewek. Sebagai cewek. Dikasih tahu aja payah gitu. Payah. Betul kan? Pasti Cika ngerasain dikasih tahu payah. Hmm, Tapi nanti menggerutu di rumah ya kan? Iya. Menggerutu, mengerenguk di rumah. iya. Cuman ya gitulah sebagai budaya kebanyakan keluarga ya seperti itu ternyata kan orang Batak gitu. Oke, saat ini kita akan masuk ke segmen selanjutnya. Kita akan bacain komen-komentar dari jadi sebelumnya nih ya Bang. Iya. Kita tuh udah bikin konten juga tentang kebatak-batakan ini gitu. Oh, Jadi judulnya oke, tuh oke. enak gak enaknya jadi orang Batak. Oh gitu. Di situ kalau nggak salah ada teman-teman kita 4 orang yang bikin opini tentang kebatakannya mereka gitu Oke, loh. oke, Apakah mereka punya pengalaman baik atau enggaknya. Oke. Dan itu diposting di TikTok. Oh, aku pernah lihat. Pernah lihat kan? Nah, teman-teman TikToknya jangan lupa Jati Asih. nonton. FYP terus lah ya. FYP terus. FYP terus. Setiap hari ada aja gitu kan FYP. Setiap hari ada aja FYP kan, setiap hari ada aja komen-komen. 100.000, 100.000, 200.000, 300.000. Udah kayak lelang. Iya. Nah, tapi ternyata dari video itu ada beberapa Komen ya. komentar yang bisa bilang ya ada yang setuju, ada yang enggak setuju, ada yang pro dan kontra dan juga ada yang beberapa yang menarik gitu. Oke. Dan kita akan bahas di segmen Oke. kali ini. Boleh. Nih, Oke. dari komenan yang pertama ya. Apa tuh Andre? Kita sebut aja lah namanya ya di sini ya. Jangan Tapi dong. namanya pun aneh di sini. Awok. Jadi, salah Dari si awok-awok ini. Si awok-awok. Iya, jadi dia berkomentar. Si awok-awok. Iya, jadi nanti di tampilan juga ya, ada di tampilan nanti di videonya. Iya. Jadi dia bilang gini Bang, Apa tuh? pengen nikah sederhana, tapi gua orang Batak. Emang kenapa sih dengan orang Batak nih kalau nikah? Ya, kita tahu sendiri ya, Andre dan Cika ya. Iya. Nikah orang Batak itu kan bisa dibilang adatnya luar biasa. Luar biasa. Seminggu suntuk lah menunggu. Seminggu suntuk lah itu kan. Dari menunggu segala itu. proses Dari awal segala proses awal sampai di hari H. sampai di hari H. Sewa gedung. Sewa gedung. Sewa catering. Makanan pun Makanan belum. diperhatikan. Perhatikan. Iya, Ini woi, buat keluarga si cowok gimana, keluarga si Sinamot. cewek gimana. Sinamot juga Sinamot paling belum. penting. Acara di gereja juga belum. ya Belum kan? lagi kostum-kostum. Iya, Oh iya, belum ada lagi aja kostum. dari saudara-saudara Songket, gitu kan. kebaya, Iya. ulos, jas. Ada lagi yang memang dasinya nggak seragam, harus seragam. Kan banyak yang kayak Dan gitu. itu pun diomongin kadang. Ya, memang. Jadi ya kita harus santai kalau jadi orang Batak tuh gitu. Mau diomongin pun kuping ini tutup aja kiri kanan bos. Gitu kan. Iya. Tapi kalau mau sederhana kan, ya kalau sederhana gimana ya? Biasa-biasa aja nikah nggak masalah gitu ya. Setidaknya semampunya kita lah. Kalau menurutku Sesuai ya, dengan ekonomi iya, kita kalau juga. menurutku, Jangan ya, dipaksakan. Sesuai dengan ekonomi kita, terus juga saling komunikasi juga dengan keluarga. Dan itu sebenarnya nggak jadi apa ya batasan juga kan, nggak jadi penolakan dari keluarga juga, asalkan diomongkan dengan baik-baik. Iya, betul. Biar apa- nggak ada salah paham. Salah Iya, paham. Iya. Itu paling penting sih ibaratnya ya kita ngomong ke keluarga besar kita, ngomong ke hula-hula kita, ke tulang kita, terus juga ngobrol sama apa kumpulan
marga kita gitu kan. Terus juga ada ya yang tetua-tetua kita lah, opung-opung kita lah. Setidaknya ya opung, aku ada yang segini. Setidaknya saling komunikasi. Pertama tuh kalau mau nikah itu ya komunikasi itu paling penting. Biar tidak ada apa namanya acara kita itu berjalan dengan baik. Mau sederhana, gua orang Batak apa segala macam itu ya nggak masalah. Yang penting setidaknya kita udah ngomong nih. Aku bisanya segini, ternyata aku juga bisanya segini. Ya nggak apa-apa gitu. Ya walaupun nanti pada akhirnya pasti akan ada omongan. Tapi kalau misalnya kita punya argumen kuat, kenapa bisa kayak gini? Pasti nanti itu orang akan terdiam kok gitu sih. Gimana kalau Cika setuju? Setuju. Jadi ya pernikahan itu nggak harus yang besar-besar. Yang penting besar, yang mewah. yang penting tuh harus menyesuaikan dengan ekonominya sendiri. Jangan sampai nanti kayak masalah di sini, kekurangan di sini. Iya, karena yang utama kan nanti pasti kita menjalani pernikahan Iya. itu kan. Kalau kita nggak ternyata habis di pesta itu doang, Iya, ngutang sana sini ribet iya, lagi. aduh, rumah Tapi tangga itu setidaknya juga kalau jadi hancur hati nanti. kita udah siap menikah, hati kita sudah oke untuk menjenjang berjalan ke jenjang selanjutnya, pasti nanti tuh akan ada Ada rasa-rasa aja syukur rezekinya. lah, Iya, senang lah betul, pastinya betul. gitu. Yang penting adatnya berjalan dengan lancar lah gitu, nggak ada terhalang sama saudara ini, nggak ada terhalang sama saudara ini gitu sih. Betul. Nggak apa-apa, sederhana, yang penting lu harus bangga jadi orang Batak pokoknya gitu. Betul. Adat istiadat lu jangan sampai lupa. Camkan itu. Kita langsung ke ke komentar selanjutnya. Oke, komentar selanjutnya. Ini menarik juga nih. Apa tuh? Cuman orang Batak aja yang tahu rasanya tarito, tar tulang, tar bere, tar padan, nah paling hacit katanya. Katanya kalau misalkan kena dari tarito gitu-gitu, katanya sakit hati dia. Sedih kali kayak cerita Iya. abang itu kayak. Ini dari namanya juga pas bang, nama akunnya Sad Girl namanya. Oh Emang paling sad dia. Cewek. Iya. Astaga Tuhan. Yang paling Cobalah, sad dia. kan karena cewek ya kan. Iya. Coba lah Cika lah dulu kan. Iya. Pernah nggak merasa kayak gitu Ci? Cika pernah nggak? Loh aku sendiri pun nggak pernah kalau misalnya dari kondisi kayak gitu. Cuman pernah tuh waktu pas baru-baru masuk kuliah kan. Kenapa tuh? Udah kenal nih seminggu. Waduh. Udah kenal kan. Tiba-tiba badanku silaban. Ya Waduh, ku langsung ternyata. lah temanan aja kita kan. Lala. Akhirnya gimana lah kalian kan udah dekat, gimana Iya. lah akhirnya konklusinya? Ya temanan aja lah. Mesti kan udah nggak bisa dong. Nggak Diomongin mungkin. tapi tuh. Iya. Nggak Udah mungkin lah, Dek. kita ngomong panjang-panjang Iya. ke arah ke sana tapi terpadan kan. Iya, jadi kayak udahlah dek, kita ternyata nggak bisa Iya. dipaksakan gitu. Sangkatan berarti itu Cik. Di atas dong. Iya, tadi kan tapi apa gitu katanya. harusnya dong dia tahu dong kalau misalnya Harusnya biar nggak terjadi seperti Iya. ini. Coba tips ya bang. kenapa seminggu kau paksakan untuk komunikasi kalau udah tahu Itu sepadan? dia. Itu dia. Apa Cik? Kalau udah taunya kau masih satu runtutan partuturan ya kan, jangan kau paksakan. Betul. Apalagi kalau misalnya Tarito ya kan, udah tahu kitanya marganya ini, ternyata mamanya marganya sama. Ya jangan dong. Iya. Tapi setidaknya kita tetap menjalin komunikasi yang baik. Iya tetap. Kondisinya sih banyak sih yang Tarito terpadan. Pasti ujung-ujungnya nanti ngambil apa ya? Paribannya sih yang diambil. Ih, itu malah lebih enak. Ya memang. Iya. Tapi saya nggak ada anak tulang saya. Aduh. Anak tulang saya nggak ada yang cewek. Cari lagi berarti. Ya cari tulang-tulang yang lain. Tulang-tulang yang lain yang nggak mesti kandung. Tapi intinya sih kalau misalnya Tarito gitu kan setidaknya kalau mau kenalan, oh udah taunya marganya ini kan. Paling identik adalah tanya mamanya buru apa. Itu pertama kali kalau kenalan harus Wajib. tanya. Mamanya buru apa? Buru Halo apa? Dek, halo Bang. Dia marga apa? Mamanya buru apa? Kena nanti tar tulang nanti. Jangan sampai sama mamanya burunya sama kan? Eh. Jangan sampai mamanya sama kayak ini bukan. Jangan sampai mamanya sama kayak mama kita Iya. gurunya. Itu nggak boleh. Agak tar tulang. agak susah. Jadi setidaknya Tarito ya, Tarito. Iya, setidaknya kayak carilah yang beda. Mm-mm. Kayak gitu. Carilah yang beda biar keluarga kita itu banyak. Betul. Itu bukan coach sih, tapi istilahnya kayak iya kalau hula-hula kita sama-sama terus. Sama kayak saya Andre. Oh, ada kejadian abang. Kalau saya Ternyata. tidak, kalau saya Paribana. Paribana. Jadi mamaku, bapakku itu Pariban kandung. Oh, Terus bisa dibilang sudah 8 keturunan, Dre. buset. 8 keturunan itu adalah Sirait Sinaga. Sirait Sinaga. Jadi di atasnya Sirait Sinaga lagi. Kalau misalnya saya sama Pariban saya 9 keturunan. Cuma saya mikir, masa
Ya enggak sih, maksudnya ya ulah saya kan Sinaga ya kuat-kuat gitu kan. Iya. Cuman kan kalau Sunda Keturunan itu tuh aja kan. Jadi maunya kayak setidaknya carilah yang beda. Tambahan lah. Ada kok buru-buru lain kan. Carilah buru-buru yang lain biar apa? Buruta Barat. Burta Barat. Iya banyak lah Buruta Barat. Buru Gurning. Buru-buru. Waduh. Buru-buru lah pokoknya kan. Buru-buru itulah. Buru-buru itulah setidaknya kita punya keluarga yang Banyak. gede lah gitu kan, gak hanya itu tuh aja gitu. Canda-candanya tapi ya nggak tahu lah ya. Tapi ada aja lah Tapi nanti. ada aja. Jadi jangan sakit hati lah kau ya. Jangan sakit Cari hati kau. lagi. Set girl. Jangan sakit hati kau. Memang belum lagi. waktunya Bung King Itokku, kan. panutanku, jangan kau bersedih. Kalau kau mau mencari pasangan, jangan dipaksakan seminggu kalau misalnya semarga. Itu dia. Itu dia. Iya ini. Tapi untuk itokku, abang-abangku, adik-adikku, kau cari tahu dulu marganya apa, buru apa, dan langsung kedua tanya, Mama buru apa bang? Udah gitu aja. Baru setelah itu bebas lah kau Ya, jalani. setelah itu bebas. Kalau misalnya kau udah tahu dia ternyata masih tarik itu apa segala macam, ya udah. Jangan putus hubungan, tapi tetap komunikasi. Penting, tetap Jadilah abangnya, komunikasi. jadilah adiknya. Iya, karena kita udah saudara jatuhnya. Betul. Berkeluarga. Oke, kita ke komen selanjutnya ya Bang ya. Ini sebenarnya komentarnya bisa dibilang rada-rada nyelekit, rada-rada ya bisa dibilang kayak apa sih nih orang gitu loh. Cuman kayak enak banget buat dibahas nih, penting banget buat dibahas nih. Yang gak usah disebut lah ya dari siapa ya. Dari Dari abang-abangan yang tidak asik. waduh. Katanya gini, sejak kapan sih orang Batak make lo gua? Kenapa memangnya tuh? Coba Bang, di komentar Coba lu Cika Bang. dulu lah kan, Cika dulu nih di circle Cika. Tapi sebelumnya gue ceritain dulu, emang di video itu dari semua teman-teman kita itu yang pakai lo gua ngomongnya gitu. Oke. Kenapa Cik? Coba gimana? Ya, mungkin kan kita kan di sini kan circle kita kan orang-orangnya kan multikultural kan. Jadi kayak kita nggak selalu bareng-bareng sama orang-orang Batak yang ngomong kau, aku kayak kebanyakan orang gitu-gitu. Batak emang, orang Medan sebenarnya sih. Orang Medan kan sebenarnya kayak gitu Kau kan. gitu. Cuman Benar. nggak berarti orang sana juga nggak Nggak ngomong lu gua. aku kau nggak, maksudnya nggak aku kau terus juga. Iya. Ada juga mereka lu gua gitu. Tuh. Jadi kan kita kan udah terbiasa dengan yang lo gue, saya, Anda kayak gitu. Kita kan biasa aja kan. Jadi nggak selalu aku, kau kayak gitu-gitu ya. apalagi kita di kota besar Benar. ya kita kan sejujurnya kita kan nggak di Medan lah ya kan. Iya. Kita jadi Bekasi Dari gitu. kecil Bekasi. pun. Dari kecil udah di Bekasi gitu kan. Setidaknya kayak kita tahu adat orang Batak ya taunya, kita tahu adat Batak taunya. Manggil lo gue kan sesama orang Panggilannya. Batak kan, panggilan kan nggak pala ini kan, nggak pala apa. Lu gimana ya? Tapi ya karena memang kita tinggalnya nggak di Medan sana, Nggak di Medan, di kampung. betul. Ya kita memang hidupnya di kota besar kayak Jakarta inilah, Bekasi gitu kan. Ya memang kental dengan adat Betawinya. Kitanya juga Bataknya juga menyesuaikan gitu kan. Lo gue sebenarnya nggak masalah gitu. Itu juga nggak yang kasar kan. Nggak kasar juga gitu. Iya. Kalau misalnya pun kita lihat di tongkrongan pun ada juga orang Batak. Lo gimana gitu. Tapi Cuman gue kayak nggak gitu. Tapi logat Bataknya logatnya masih masih ada. Iya, tapi kalau misalnya itu kan kayak ngomong mungkin kawannya dia nggak orang Batak lah gitu kan. Iya. Tapi kalau misalnya udah tahu nih circle kita orang Batak, ya paling kadang nggak tahu lah, aku ya bebas lah. Iya, itu kadang juga kita Urusan bisa mulai itu, ke urusan bawah mulai. sendiri juga Iya, kan ke kalau bawah kita emang di sendiri. circle kita Orang Batak Batak. gitu. Iya. Ada aja kita kadang ngomong aku kau juga, Iya, tetap aja ada aku, itu pasti. kau, awaknya banyak yang Awak ngomong kayak gitu, banyak. nggak masalah. Jadi sepede-pedenya seseru seenaknya aja gitu. Lo gue ya karena kita tahu kita di kota besar. Di kota gitu besar. Tadi kayak Cika bilang tadi kan multikultural gitu kan. Iya. Banyak dari suku-suku lain. Betul. Pasti kita aku kau, mereka juga Iya. kayak apa sih Iya. kamu? Kok Bahkan dari kasar? Jawa pun ngomong kamu. Kamu. Iya, kamu. Gitu ya kan. Ya kita aja masih identik dibilang pakai kau, pakai kau, aku apa gitu namanya kayak kasar. Kayak dibilang. kasar dibilangnya. Padahal memang kalau di logat di Medannya asli atau di kampung kita asli, ya memang kayak gitunya. Emang kayak Nggak tahu gitu. aku, Iya. serah aku, urusan Serah bunda kau lah kan itu. kayak gitu. Ah. Tapi kita kan bukan marahnya, karena memang Iya. logatnya begitu kan. Emang Ya, itu logatnya masih begitu. banyak pertimbangan. Tapi kalau misalnya lo gue nggak masalah sih kalau di kota-kota besar. Sebenarnya itu bukan jadi permasalahan banget Nggak lah ya. jadi permasalahan. Abang ini
harus asik apa? Iya. Banyak nongkrong bang, gitu ya Open bang. Ya? minded. Banyak nongkrong ya bang, di Lapo sana pun juga banyak lo gue bang. Mending abang pindah suku. Canda. Jangan. Nggak, maksudnya Kita tetap bersaudara bang. betul. Kalau abang ke Uki, nah itu kan banyak tuh. Kalau ke Uki banyaknya itu kan. Kalau misalnya abang masih di daerah Bekasi, Jakarta, pasti ngomongnya Betawian bang. Sumpah dah, nggak bohong. Nggak ada, kau malah kau yang dipertanyakan bang. Kau dipertanyakan. Nanti kau dibilang tidak asik gitu kan? Ah tidak asik kau. Ternyata kau dari suku asing. Nggak mungkin bang. Pokoknya santai aja bang. Lo gue juga nggak masalah. Ini aja kita lo gue juga nggak masalah karena memang udah terbiasanya Ya, lo gue. betul kita udah di daerah sini sering banget pakai kata-kata itu kan. Iya. Itu. Ada komen lagi bang? Ada lagi. Apa lagi? Ada lagi beberapa komen lagi. Ini terakhir sih sebenarnya komen yang terakhir. Yang Melekit sebenarnya banget, enggak? mirip-mirip tadi, mirip-mirip tadi. tadi. Cuman nih kayak abang ini tuh kayak mungkin dia punya dendam pribadi kali ya atau apa. Cuman kita denger dulu ya kata-katanya. Wak dari wak bukan. Enggak kita sensor Oh, aja. sensor. Pokoknya dari abang lah. Ya tulangku lah itu kayaknya. Iya. Sebenarnya dia awal-awalnya bagus nih. Dia bikin wejangan lah. Nih katanya gini. Banggalah sebagai suku Batak meskipun kita udah lahir di Jakarta. Betul. Betul. Harus bangga. Saya pribadi sangat suka pada acara akhir tahun itu. Nah, ini karena di video ini lagi ngobrolin tentang Mandok Hatta. Mandok Betul. Hatta di akhir tahun. Di lah akhir ya. tahun kan di situ ada acara keluarga kan di tahun baru. Nah katanya berkumpul bersama dan saling memaafkan bersama tadi lanjutannya tadi ya. Tapi kalau Anda merasa terbatasi akan bonding akhir tahun, keluarlah dari suku Batak. Kasar kali abang ini. Apa-apa disuruh Masa keluar. perkara Mandok Hatta nggak bikin acara, nggak ikut acara malam akhir tahun, Akhir tahun disuruh keluar dari Batak. Dari tuh. Batak lewat mana keluarnya? Udah gila. Dari mana bang keluarnya bang? Keluarnya. Pintu aja pun tertutup. Baru besok pagi dibuka. Kalau mau keluar besok pagi. Besok karena mau pagi. ibadah. Cuman kan apa ya masalahnya? Ya banyak loh. Banyak loh. Di Jakarta ini orang Batak itu banyak. Bisa dibilang banget. Di Bekasi juga banyak. Ada juga memang keluarganya memang kalau aku lihat ya banyak yang memang ada yang nggak ikut bikin acara akhir tahun nggak ada kok nggak Ada masalah juga, gitu sebenarnya nggak masalah. gitu masa tiba-tiba langsung harus keluar nggak mungkin lah mau keluar nggak bisa ditutup pintunya Jam satunya itu. jam 1 acaranya jam 12 lonceng berbunyi kalau di kampung itu di gereja Iya, ada lonceng Iya, Iya. tahun jam baru. 12 bunyi disiapin kita susu panas teh Betul. susu panas ya kan Mandok Hatta nyanyi lah dulu ada kebaktian kan setengah jam nangis-nangisnya 3 jam kadang bisa sampai jam 3 pagi setengah 4 jadi kita nggak ibadah pagi Iya. salah siapa itu mau kau salahkan kami lagi nggak mungkin mau kami disalahkan gitu loh karena Mandok Hatta itu bisa dibilang ya setahun yang lalu gitu Iya. minta maaf lah Iya, Nanti besoknya maaf-maafan. paginya pun diulanginya. Iya. besok pagi diulangin ya gitu. Berantem lagi jadi sama mamanya kan. Tapi nggak masalah loh. Baru di kemarin diomongin gitu kan. Baru diomongin, nggak bangun kau gereja nak, Iya. nggak gereja kau gini-gini. Susah kau dibangunin. Kau dibangunin. Iya. Masalahnya nggak masalah sih. Ada juga dengan cara berbeda kayaknya ya. Keluarga-keluarga orang Batak tuh banyak lah yang buat pesta acara akhir tahun. Ada acara lagi Ada mungkin acara dari lagi. tanggal satunya nggak Iya, mesti akhir mungkin di malam itu. Iya, kayak ya mungkin mereka jalan-jalan karena mereka merasa adalah udah suntuknya apa gimana gitu kan. Ini banyak kok yang kayak gitu. Ditemuin di jalan juga banyak. Atau enggak bakar-bakaran lah kita. Ada kok yang kayak gitu. Ada yang Mandok Hatta cuman acara Mandok Hatta itu ya setengah jam habis itu main petasan apa segala macem. Iya. Ya seru memang Iya, Mandok Hatta. iya. Cuman ya sejujurnya emang capek tapi itu seru gitu loh, Iya. sumpah. Kapan lagi kita ngelihat mama kita, adik kita ya kan yang biasa kita disuruh-suruh, kau lah ngomong duluan bang, aku ngomong kan, ya sehat-sehat lah kita semua, aman-aman selalu, semangat selalu lah. Semoga tahun-tahun setelah ini lebih baik lagi. Iya. Ya tapi diulang terus ya kan. Cuman emang dari video ini kan emang ada keresahan dari teman kita ini. Iya, keresahannya itu. Iya kan. keresahan ya, bukan berarti kan kita apa ya nggak suka gitu Iya, kan, bukan berarti betul. kita nggak suka dengan bonding akhir tahun. Tapi kalau itu. Jika sendiri gimana kalau misalnya tahun baru kemarin ada acara nggak di rumah? Aku setiap tahun emang selalu Mandok Hatta. Mandok Hatta. Iya. Selalu berarti itu ya. Ngumpul selalu. Ngumpul kalau nggak keluarga besar, keluarga inti. Iya. Tapi lebih sering keluarga inti dong. Iya, kalau misalnya lagi nggak ada acara di
rumah saudara, pasti keluarga inti Bukan, berempat. berarti kan kadang juga kita mandoata kadang di rumah saudara kan? Iya, di rumah tulang. Di rumah bapak udah kadang itu kan berarti kan ngundang keluarga besar kan. Betul. Ya gimana mau keluar, kita ditahan tulang kita bapak udah kita gimana mau keluar. Iya, cuman ya baik lagi janganlah sampai dijudge kita jadi nggak suka sampai dibilang keluarlah dari suku Batak gitu. Gimana lo orang yang perantauan itu yang jauh dari keluarganya? Iya. Nggak mandokata mereka Enggak kan? mandoata mereka. Itu gimana yang perantau? Iya. Kau gimana? salahkan enggak? Enggak Mau kan? kau keluarkan juga itu. Mau keluarkan juga mereka. Berapa banyak lah yang kau keluarkan nanti tuh? Jakarta berapa orang lah perantau? Mau kau salahkan mereka? Iya. Enggak mungkin video call ya kan? Enggak kerasa 3 jam. Iya. Pulsa. Pulsa habis. Pulsa habis. Ya, betul. belum lagi pakai kartu perdana ini mati tiba-tiba. Iya, makanya jadi ya tetap namanya keresahan ya bolehlah kita ungkapkan. Cuman Pendapat kan orang beda-beda. pendapat orang beda-beda. Cuman tetap dari abang ini kan ya namanya dia orang Batak, tetaplah dia ikutin pasti kan. Mau nggak mau juga diikutin kan. Keluarganya kita berkumpul bareng segala macam. Tapi enggak seharusnya sampai bilang ya keluar dari suku Batak enggak. Ya kayak udah gitu. bang, damai Banyak- aja, damai. Banyak cara kok kita bisa bikin acara malam tahun baru itu sama keluarga itu banyak cara kok. Iya, bonding ini pun juga nggak di tahun baru doang. Kan? Iya, bonding ini nggak di tahun baru juga kok. Sebelum tahun baru Natalan udah bonding kok. Iya. Banyak keluarga yang kayak gitu. Ibaratnya malah sebelum tahun baru, sebelum tanggal 1 Januari itu ada Emang yang udah- jadwalnya misalkan pulang kampung gitu iya, kan ada dari yang bulan jadwal Desember. pulang kampung, Itu ada pasti yang ketemu memang- terus ya kan. Betul. Ada juga yang memang sebelum jam 1 itu sebelum jam 12 mereka udah ngobrol-ngobrol kok. Jadi ibaratnya setelah jam 12 itu ya mereka cari kegiatan. Ah, biar nggak sudahlah suntuk. gitu. Iya, udahlah. Lanjutlah. Kemana lah kita kan gitu. Ih, bakar-bakar lah kita. Iya, yuk. ujungnya juga nanti ada perayaannya juga, Iya. bakar-bakar, nyalain petasan segala macem. Oke, seru banget ya Bang ya dari komentar-komentar ini. Gila. Sangat seru ya. Dari kita kan Napos ini baru bikin TikTok memang kan, Iya. tapi ternyata secara di luar ekspektasi rame juga gitu loh. Aku- Dan dari aku lihat komentar ini ternyata itu di repost video kita di Instagram gitu. Waduh. Artinya kan video kita udah dilirik gitu loh. Betul, segala betul. macem gitu. Tapi ya buat Tapi kuliah TikToknya memang FYP terus ya. Iya, FYP Banyak terus banget ya. sih yang lihat. Ternyata sampai aku 200. masuk video itu masuk TikTok berarti ya. Iya. Oh, astaga. Abang kira masuk mana? Ya aku kira kan masuk Instagram doang atau Enggak, YouTube ya. kita- kan. Ternyata TikTok. Kita mau coba ke ranah-ranah lain gitu loh dari Sosial media sekarang sosial lah ya. media sekarang kan kita ikut zaman gitu Bang. Untuk menjangkau orang-orang biar tahu oh Naposo ternyata begini. Jati Aktif Asih, banget. Aktif banget. Enggak gitu. ke SCBD kita. Enggak. SCBD lah kita yuk. Kita. Halo, ada orang Batak di sini katanya gitu kan. Ih, Ke SCBD. ada lah itu. Ada lagi gitu. Tiba si JJ orang Batak. Carilah. Si Bonge Si itu Bonge. orang Batak. Tiba-tiba Tahu, marga ya si kan. Bonge Ada si burunya Torus. ternyata ada Dulunya marganya. Ternyata, kan, ternyata si JJ Kristen lo guys. Mateki. Kalian follow IG-nya cepat. Halo Dek. Ih pelayanan di mana? Tanya. Pelayanan di mana? Tahu ya kan? Aduh. Ya seru banget perbincangan kita ya. Ya tapi sebelum untuk kita ya setelah udah banyak kita bahas ya dari Bang Peter atau Cika sendiri punya nggak sih kata-kata ya mungkin nge-counter juga dari omongan yang tadi yang gak enak gitu tentang topik pembahasan kita ini. Dari Bang Peter dulu kali ya. Cika lah dulu lah. Aku mau pengen Cika, dengar oke, quotes dari Cika. Cika mungkin ini udah mulai ada kata-kata mutiaranya nih. Oke, kalau dari aku sih ya, jangan malu jadi orang Batak, tapi jangan pernah malu-maluin orang Batak. Ngeri banget malu-maluin orang Batak. Betul. Ngeri. Tepatnya jangan maluin keluarga. Jangan Betul. maluin keluarga, betul. Kalau misalkan kita di luar sana ya udahlah seadanya aja. Kita ikutin peraturan yang ada, Betul. janganlah kita apa sih bahasanya ya? Jangan menyimpang, macam-macam. jangan macam-macam Iya. gitu loh. Jangan bersungut-sungut gitu aja udah. Iya, nanti kalau kau ada masalah apa dipanggil orang tua malu kan orang tua gitu. Betul. Jangan sampai malu-malu. Kalau kata mamaku ya, janganlah mencoreng nama mama bapakmu. Iya, betul. Ya, lebih tepatnya itu jangan mencoreng keluarga inti. Betul banget. Keren dari Cika, keren. Dari Bang Peter? Mau dari aku ya. Banggalah kau jadi orang Batak, ya kan? Harus berbangga diri jadi orang Batak. Kejar-kejarlah si Namot itu. Itulah dari aku.
Apalagi zaman now kita lihat baru-baru Batak ini ya kan. Matanya pengon. Enggak, bercanda. Ya maksudnya kan dia kan mau upgrade kan. Makin upgrade sekarang cewek-cewek. Iya, makin upgrade di sekarang. Batak ini, Bang. Harga makeup udah mahal. Iya. Kondisi udah mahal, skincare. Cuman itulah kan biar kita nggak malu juga kan, biar cantik mereka. Pokoknya kalau dari aku ini agak serius lah. Oh, ya. iya, Serius iya, ya. iya, Pokoknya berbanggalah jadi orang Batak. Kau boleh sedikit tanganmu, darah Batakmu mengalir terus. Tuh. Jangan sampai lupa keluarga. Pokoknya jangan sampai lupa partuturanmu jadi orang Batak gitu sih. Jangan sampai lupa pokoknya. Sampai lupa. Apapun yang ada di keluarga kita sebagai orang Batak jangan pernah dilupain ya Bang ya. Karena itu juga bagian dari hidup kita kan. Kalau kita kalau misalkan kita ada di sini juga karena dari kehidupan kita sebelumnya, dari luhur-luhur kita gitu kan. Betul banget. Jadi jangan sampai lupa guys dari mana kita berasal gitu. Betul. Kayak gini aja kita nggak tahu loh. Ternyata opung-opung kita dulu ternyata pernah ngomong kayak gini juga, kita nggak tahu loh. Iya betul. Zaman-zaman dulu mungkin ada yang kayak kita ngomong kayak gini, walaupun nggak secanggih sekarang lah ya. Ya mungkin nggak mungkin mereka bikin podcast. Dikit-dikit wah apa gimana gitu kan. Iya. Pasti ngomong kayak gini, gimana gitu kan. Pokoknya kau harus berbangga jadi orang Batak. Kau tarik darah kulitmu sedikit, darah Batakmu mengalir. Jangan sampai lupa partuturan pokoknya. Gitu aja. Oke, gila. Keren banget. Oke. Thank you buat Bang Peter dan juga buat Cika udah nyempetin buat datang di Pot Nasi. Jadi buat teman-teman semua, thank you Andre. Yoi. Thank you buat yang nonton juga. Jadi ada info juga yang pengen gue kasih tahu Bang dan juga Cika, terkhususnya tentang informasi di Naposo ini. Jadi di Naposo bakal ada pendalaman Alkitab yang akan diadakan setiap hari Sabtu. Cuman ya nanti infonya akan ada lebih lanjut di Instagram ya. Jadi buat teman-teman semua jangan lupa untuk follow Instagram kita yaitu NHKBP Jatiasi. Dan juga tadi kan kita udah bahas ya kan dari komenan itu dari TikTok. Jadi kita punya TikTok namanya juga NHKBP Jatiasi. Dan juga kita juga punya YouTube namanya NHKBP Jatiasi juga. Dan nanti podcast ini juga akan tayang di YouTube Bang. Oke. Kita mencoba untuk mencari AdSense di sana. Untung-untungan kalau dapat bisa buat jadi persembahan kasih. Jangan lupa juga follow Instagram aku ya. Oh iya, boleh. Dipromoin ada Instagram Bang Peter nanti ditulis. Karena kan ini sosial media gencar-gencarnya ini kan guys ya. Jadi cari buru-buru itu. Cari buru. Mungkin ada yang tertarik sama Bang Peter ini kan. Kasihan dia tadi. Nama IG ku @petlau. PETLOU. Oke, nanti ada juga tulisannya di sini ya. Ya mungkin Cika juga apa nama IG-mu Cik? Aduh, nama aku panjang jadi ntar lihat aja di bawah ini ya. Ada tulisannya follow ya, follow aja ya. Follow Fabiola Cika. Pokoknya semuanya. Fabiola Jessica. Oh, Fabiola Jessica. Jessica. Nah, itu pengejaannya cari tahu sendiri lah. Iya. Pokoknya kalau aku PETLOU. Iya. Jadi jangan lupa follow semuanya ya, Instagram Bang Peter, Instagram Cika. Andre apa nama Instagram Andre? Andreas Hasiolan. Bukan. Nama Instagram gue Andreas HSHLN, ada juga nanti di bawah sini ya. Tapi nggak penting sebenarnya, mereka aja juga di follow ya. Aku yang penting. Followers. Aku mau punya cewek, jangan. Aduh. Oke, semuanya thank you guys. Follow IG aku ya guys. Follow @PETLOU. Masih aja.